memang kalau dalam formalisme dia kan hanya tertarik pada bentuk, dia tidak tertarik dengan makna, ya. Tetapi di dalam Marxis tidak bisa kritik sastra Marxis tiba-tiba sampai pada makna, menjelaskan makna sosial tanpa Anda bisa menjelaskan bentuknya. Nah, bentuk, struktur itu bukan sesuatu yang alamiah. Itu bukan hanya persoalan kreativitas pengarang, kata kritik ini. Tetapi bentuk, struktur itu adalah produk sosial. Ya, produk sosial. Mengapa sih? Nanti kita akan lihat contohnya sih. Mengapa sih dia menggunakan diksi ini? Mengapa sih dia menggunakan kalimat seperti ini? Itu kalau di dalam kritik Marxis harus dijelaskan ke persoalan nanti ke ideologi, ke struktur sosial, ke hubungan produksi gitu ya. Nah, ini ideologi dominan dan sebagainya itu, oh, ini menggunakan ini karena ini mencerminkan hubungan konflik karena dia beroposisi dengan kelompok ini. Nah, bentuk-bentuk itu jadi pertentangan-pertentangan sosial ya, proses-proses sejarah di dalam masyarakat itu bisa dilihat dengan melihat bentuk karya sastra gitu. Jadi kalau Anda melihat bagaimana sih perbedaan bentuk gaya bahasa sastra tahun 40-an, tahun 60-an, tahun 70-an, bahkan sampai tahun 2000-an ya, abad 21, abad 19. Itu ekspresinya bermacam-macam karena karya sastra itu produk dari sebuah zaman, produk dari sebuah proses sosial yang menurut kritik ini, menurut Marx itu berlangsung di atas itu, berlangsung di atas apa? Aktivitas apa? Modus-modus apa namanya tadi, modus-modus aktivitas infrastruktur, yaitu aktivitas ekonomi, aktivitas produksi ya. Nah, makanya harus melihat ke bentuknya, ke gayanya, ke makna ya. Artinya kalau kita melihat ke bentuk itu, ke gaya itu bukan, itu kritik sastra Marxis itu melihat gaya, diksi, bentuk karya sastra itu adalah produk dari sejarah tertentu. Ingat, sejarah. Kalau Anda mendengar kata sejarah di dalam kritik ini bukan dalam sejarah urutan-urutan tahun ya, bukan. Sejarah itu di sini dipahami sebuah hubungan sebab akibat di tengah masyarakat yang bisa menimbulkan perubahan sosial tertentu. Itu namanya sejarah. Misal kalau Anda belajar sejarah sastra misalnya, disebutkan bahwa sejak sastra yang bersejarah itu adalah sastra yang dibaca. Jadi sastra yang tidak dibaca, sastra itu tidak punya sejarah. Dengan kata lain, kalau Anda menulis puisi, puisi Anda tidak ada yang membaca, maka puisi itu sebetulnya sudah tidak punya fungsi sosial. Puisi yang punya fungsi sosial itu puisi yang terus-menerus dibaca. Misalnya Anda menulis puisi, kemudian puisi Anda dikritik, kemudian puisi Anda dibaca untuk lomba, kemudian puisi Anda ditentang. Nah, itu namanya puisi bersejarah. Karena puisi itu memberikan dampak sosial bagi masyarakatnya. Itu yang dimaksud dengan sejarah ya. Jadi sejarah itu satu karya atau karya seni yang punya dampak sosial. Itu yang disebut dengan sejarah di sini. Nah, mari kita lihat. Nah, Karl Marx ini juga dipengaruhi oleh pikiran-pikiran sejarawan ketika dia menulis ini. Tetapi ya, Karl Marx tidak melihat sejarah seperti pada umumnya sejarawan melihat. Ya, ini yang kemudian menjadi ciri khas orisinalitas atau keaslian pemikiran Karl Marx atau pemikiran kritik sastra Marxis. Keaslian, keorisinalan kritik sastra Marxis itu tidak terletak pada pendekatan sejarah pada karya sastra. Ingat ya, bukan terletak di situ, bukan karena pendekatan sejarahnya, tetapi yang membuat kritik sastra Marxis ini orisinal atau asli itu terletak pada pemahaman yang revolusioner terhadap sejarah itu sendiri. Jadi kritik ini untuk memahami sejarah. Jadi ini sejarahnya siapa sebetulnya yang sedang berlangsung di dalam satu masyarakat tertentu. Gitu. Jadi berubah. Jadi pandangannya tentang sejarah itu sangat revolusioner ya. Gitu. Nah,
Ini di dalam halaman berapa itu tadi ya? Nah, ini kutipan dari yang dikutip oleh Friedrich Hegel, bibit pemahaman revolusioner Marx dan Hegel itu ada di buku The German Ideology tahun 1845 ya. 1845 itu halaman 66. Nah, ini kutipannya begini ya. Jadi kata-kata mereka, produksi gagasan, konsep dan kesadaran itu apa kesemuanya itu berkelindan interwoven dengan dengan materi bahasa dalam kehidupan yang nyata ya, bahasa di dalam kehidupan yang nyata. Maka mengkonsepsi hubungan hubungan pemikiran spiritual itu sih ya, itu merupakan perilaku materi manusia. Yang paling penting itu di kalimat paling terakhir, dia mengatakan bahwa kesadaran itu tidak menentukan kehidupan. Yang dimaksud dengan kehidupan itu ya kehidupan nyata ya. Kehidupan nyata. Kehidupan nyata itu manusia kalau manusia itu lapar makan. Manusia itu tidak bisa terbang. Itu kehidupan, itu hal-hal yang nyata dari manusia ya. Nah, kehidupan itu ditentukan kehidupan itulah yang menentukan kesadaran. Jadi ini bertolak belakang dengan pikiran Hegel sebetulnya, pikiran Marx itu. Jadi Marx melihat kesadaran itu bukan penentu sejarah, dengan kata lain ya. Kesadaran itu bukan penentu kehidupan, tetapi kehidupan itu yang hal-hal yang bersifat material ya tadi ya. Kalau Anda lapar, itu Anda makan. Itu kehidupan. Kalau Anda nggak makan, Anda mati. Gitu. Itu kehidupan. Kehidupan itu sesuatu yang bersifat material. Nah, kesadaran itu sesuatu yang bersifat imaterial. Itu bukan materi, ya. Pikiran manusia, konsepsi pikiran itu hal-hal yang tidak material. Itu abstrak, ya. Nah, itu kalau di dalam Friedrich Hegel itu yang menentukan kehidupan, tetapi Marx menolaknya. Kata Marx, yang menentukan kesadaran itu adalah kehidupan. Jadi hal-hal yang bersifat material di dalam kehidupan itu dasarnya. Dan untuk memperjelas ini, buku ini memberikan kutipan lagi. Ini di sini lebih jelas, pernyataan yang lebih lengkap dari buku Contribution to Critique of Political Economy ya. Ini dasarnya. Jadi di sini dikatakan bahwa in the social production of their life ya, dalam produksi sosial kehidupan mereka, manusia enter into definite relation that are indispensable and independent of their will, relation production which correspondent to definite state of development of the material productive force. Jadi di dalam produksi sosial kehidupan mereka, manusia itu pasti terlibat pada relasi produksi. Relasi produksi, hubungan produksi. Hubungan yang disebut dengan hubungan produksi itu begini. Di mana-mana itu ada hubungan produksi ya. Di sini misalnya, di kelas ini, ada hubungan produksi tidak? Ada. Ada dosen, ada mahasiswa. Ya kan? Di dalam kampus sendiri ada hubungan produksi tidak? Ada. Ada dosen, ada kaprodi, ya. Ada di atasnya kaprodi itu ada apa? Ada kajur. Di atasnya kajur ada apa? Ada dekan. Di atasnya dekan ada apa? Ada rektor. Di atasnya rektor ada lagi tidak? Ada menteri pendidikan. Nah, ini yang disebut dengan, kalau di dalam lingkungan kita disebut dengan relasi produksi. Kalau di dalam dunia pendidikan, di tempat lain, di mana-mana itu ada majikan, ada karyawan. Ya, di pabrik juga begitu, di bank juga begitu. Jadi di mana-mana itu ada relasi produksi. Ini logika ekonomi ya, karena Marx itu lebih dikenal sebagai ahli ekonomi ya di situ. Nah, dan di situ juga ada yang namanya kekuatan-kekuatan produksi. Siapa yang memiliki, jadi semakin besar kekuasaannya, dia bisa menentukan warna selera, warna yang lain-lainnya juga ya. Nah,
keseluruhan relasi produksi inilah yang kemudian kata Marx membentuk yang disebut dengan struktur ekonomi masyarakat.